Buka puasa hari Kamis hari ini sungguh beruntung yang membaca doa pendek ini. Dosa-dosanya akan keluar dari dirinya sehingga dia bersih dari dosa laksana bayi yang baru dilahirkan ibunya. Malam Jumat sungguh beruntung yang istiqomah membaca 3 surah agung ini. Jutaan dosa akan terhapus. Besok pagi saat kita terbangun dari tidur, ada 70.000 malaikat mendoakan kita disayang Allah. Pahalanya juga luar biasa. Malaikat akan mencatatkan pahalanya sebanyak 109.850 pahala kebaikan. Simaklah hingga selesai video ini. Semoga Allah menyayangi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, beruntunglah yang membaca doa pendek berikut ini saat dia berbuka puasa hari Kamis hari ini. Dosanya akan bersih laksana bayi yang baru dilahirkan. Di dalam kitab Al-Jami'ul Kabir, Imam Suyuti menyebutkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Dari Rasulullah, beliau bersabda, "Ma min muslimin yasumu wa yaqulu 'inda iftarihi." Tidaklah seorang muslim yang berpuasa kemudian dia membaca doa ini setelah dia selesai berbuka. Ya azimu anta ilahi la ilaha ghairuk ila akhirih illa kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Kecuali dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Inilah doa berbuka puasa yang dimaksudkan. Ya azimu anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir liya dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Barang siapa yang suka membaca doa ini saat berbuka puasa, maka diampuni dosanya hingga bersih seperti masih bayi. Kemudian saat telah berbuka puasa hari Kamis, masuklah kita ke malam Jumat. Dan malam ini kita memasuki malam Jumat pertama dari bulan Syawal di tahun 1447 Hijriah. Mari menghidupkannya dengan banyak amalan. Menurut Imam Nawawi, beliau jelaskan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ada 4 amalan pokok yang dianjurkan dilakukan pada setiap malam Jumat dan hari Jumat, yaitu membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan membaca sholawat. Nah, pada video kali ini saya mengajak kita semua untuk mempertahankan amalan yang pertama, yakni membaca Al-Quran. Kita boleh membaca surah apa saja pada malam Jumat, namun Rasulullah telah menunjukkan, telah memilihkan untuk kita setidaknya 3 surah agung untuk kita baca pada setiap malam Jumat dan siangnya. Siapa yang membacanya pada malam Jumat dan hari Jumat, maka akan diampunkan dosa-dosanya, didoakan oleh ribuan malaikat, dan akan dituliskan pahala sebanyak 109.850
pahala kebaikan. Maka mari ikuti video ini hingga selesai untuk mengetahuinya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, beruntunglah orang yang suka membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran adalah paling afdolnya ibadah bagi kita. Dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina An-Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah paling utama, ibadah paling afdol bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Beruntunglah yang suka membaca Al-Quran, sebab kelak Al-Quran akan menolong, membela orang yang membacanya pada hari kiamat. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Maka bacalah Al-Quran pada malam Jumat, sebab dia adalah amalan utama pada setiap malam Jumat. Setidaknya ada 3 surah yang amat masyhur diamalkan pada setiap malam Jumat dan hari Jumat. Jika kita sanggup, kita bisa membaca 3 surah ini sekaligus. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih salah satunya saja. Surah yang pertama dan yang kedua, surah Ad-Dukhan dan surah Yasin. Surah Ad-Dukhan dan surah Yasin jika dibaca pada malam Jumat akan menjadi amalan penghapus dosa. Malamnya, yakni malam Jumat, kita baca 2 surah ini atau kita baca salah satunya, maka besok pagi kita termasuk orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sebuah hadis yang berasal dan bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuran lahu. Siapa saja yang membaca pada malam Jumat surah Ad-Dukhan dan surah Yasin, maka dia di pagi harinya menjadi orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Di samping itu, membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat atau pada siangnya hari Jumat akan mendapatkan keutamaan dibangunkan istana di surga. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Umamah. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailati jumu'atin aw yauma jumu'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Nah, membaca surah Ad-Dukhan setiap malam, termasuk pula pada malam Jumat, kita akan mendapatkan doanya para malaikat. Malam Jumat kita baca surah Ad-Dukhan, maka pada pagi harinya ada 70.000 malaikat mendoakan kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Surah yang ketiga, surah Al-Kahfi.
Menurut Imam Nawawi, dianjurkan membaca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumat. Namun menurut Imam Syafi'i, beliau lebih suka membacanya pada malam Jumat. Kita boleh memilih salah satu dari dua pendapat ini sesuai kesanggupan kita. Nah, apakah keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mendapatkan pancaran cahaya hingga hari Jumat berikutnya. Selain mendapatkan ampunan dosa, didoakan oleh 70.000 malaikat. Jika malam dan hari Jumat kita sanggup membaca 3 surah ini sekaligus, maka akan dituliskan pahala sebanyak 109.850 pahala kebaikan. Dari mana kita tahu jumlah pahala sebanyak ini? Kita bisa tahu jumlah pahala membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, dan surah Ad-Dukhan dengan mengetahui jumlah hurufnya. Menurut Rasulullah, pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan jumlah huruf dari ayat atau surah yang kita baca. Satu huruf yang kita baca diberi pahala 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, surah Al-Kahfi jumlah hurufnya ada 6.554 huruf. Surah Yasin jumlah hurufnya ada 3.000 huruf. Dan surah Ad-Dukhan jumlah hurufnya ada 1.431 huruf. Total huruf dari 3 surah ini adalah 10.985 huruf. Jika setiap huruf dari surah yang kita baca kita diberi 10 kebaikan, maka dikalikan total semua huruf dari surah Al-Kahfi, surah Yasin, dan surah Ad-Dukhan, yakni 10.985, maka hasilnya adalah 109.850 pahala kebaikan. Satu kali kita membaca surah Al-Kahfi, pahalanya adalah 65.540 pahala kebaikan. Satu kali kita membaca surah Yasin, kita diberi pahala 30.000 pahala. Dan satu kali kita baca surah Ad-Dukhan, pahalanya adalah 14.310 pahala kebaikan. Kita baca 3 surah agung ini sekaligus, maka pahalanya adalah 109.850 pahala kebaikan. Maka sungguh beruntung yang suka membaca Al-Quran, khususnya membaca 3 surah ini. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.